Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Quraninufus dengan NPM 20031010151 dari Paralel D sesi D1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 8. Yang pertama ada penulisan matriks, di mana matriks sendiri terdiri dari baris dan kolom. Untuk membedakan setiap barisnya harus dipisahkan dengan tanda titik koma. Seperti pada contoh, terdapat matriks A yang tidak dipisahkan oleh tanda titik koma, maka celerannya akan menunjukkan hanya satu baris. Sedangkan matriks B dipisahkan oleh tanda titik koma, maka celerannya akan menunjukkan matriks dua baris. Yang kedua ada statement plot. Grafik digunakan untuk menampilkan suatu hasil penelitian ataupun observasi lapangan. Dengan menampilkan grafik, pembaca akan lebih mudah memahami suatu masalah tertentu. Untuk membuat sebuah grafik garis dapat digunakan fungsi plot yang ada pada MATLAB. Fungsi ini memiliki bentuk berbeda tergantung pada argumen input yang diberikan. Di sini dapat digunakan perintah linspace, yaitu untuk menentukan domain fungsi. Secara umum, perintah linspace mempunyai rumus linspace dalam kurung awal, akhir, jumlah langkah. Juga dapat dibuat beberapa grafik dalam satu frame dengan warna berbeda-beda seperti pada contoh. Di sini kita tuliskan listing seperti ini, maka akan menghasilkan grafik seperti pada contoh. Selanjutnya ada warna, jenis garis, dan penanda. Fungsi plot dapat menerima argumen berwujud karakter maupun string yang menyatakan warna, jenis garis, dan penanda dengan bentuk umum seperti pada skrip yang ada pada contoh. Jenis garis dapat berupa garis putus-putus, titik, dan lain-lain. Penanda dapat berupa tanda bintang, kotak, bulatan, diamond, tanda silang, dan lainnya. Sedangkan untuk warna dapat berupa warna merah, kuning, hijau, hitam, dan lainnya. Sebagai contoh perintah plot yang seperti ini akan menampilkan grafik VSX dengan jenis grafik putus-putus dan penandanya kotak berwarna merah. Kita ketikkan skrip seperti ini, maka akan muncul hasilan grafik yang seperti ini. Selain itu, kita juga dapat menentukan warna dan ukuran garis grafik melalui perintah-perintah. Yang pertama ada line width, yaitu untuk menentukan ketebalan garis. Kedua ada marker edge color, yaitu untuk menentukan warna penanda atau warna tepian penanda. Yang ketiga ada marker face color untuk menentukan warna muka penanda masif. Dan yang terakhir ada marker size, yaitu untuk menentukan ukuran penanda. Skrip pada contoh ini akan menghasilkan grafik Y VSX dengan jenis garis putus-putus berwarna merah dan penanda berbentuk kotak, tebal garis sama dengan 3, tepian penanda berwarna hitam dan muka penanda berwarna hijau, kemudian ada ukuran penanda yaitu 5. Kemudian kita juga dapat membuat plot grafik dengan garis dan penanda saja, yaitu dapat dilakukan dengan cara mengetikkan skrip seperti pada contoh. Kemudian jika di run, hasilnya akan menghasilkan seperti pada contoh juga. Selanjutnya ada plot grafik untuk data berbentuk matriks. Perintah plot Y akan menampilkan setiap elemen dalam kolom atau baris Y terhadap indeks elemen vektor tersebut. Demikian pula untuk perintah plot pada data Y yang berbentuk matriks akan menampilkan elemen pada setiap kolom atau baris matriks terhadap indeks elemen. Jadi seandainya kita mempunyai Y berukuran 10 x 10, artinya kita memiliki 10 grafik. Sebagai contoh, fungsi ini merupakan fungsi dua variabel yang akan menghasilkan matriks dua dimensi dengan ukuran 49 x 49. Dengan mengetikkan skrip seperti ini, maka akan menghasilkan hasilan berbentuk grafik seperti pada contoh. Kemudian, jika X adalah matriks dan Y berupa vektor, maka plot X, Y akan menampilkan grafik elemen matriks pada setiap kolom atau baris matriks X terhadap elemen vektor Y. Seperti skrip pada contoh ini akan menghasilkan grafik berbentuk seperti pada contoh. Yang terakhir ada memberikan label, legend, dan judul grafik. Pemberian label pada sumbu-sumbu grafik sangat penting untuk memudahkan pemahaman terhadap makna grafik itu sendiri. Perintah yang digunakan untuk hal tersebut antara lain yang pertama ada X label, yaitu untuk memberikan label pada sumbu X. Ada title untuk memberikan judul grafik dan ada legend untuk memberikan keterangan grafik.
Sebagai contoh, kita mengetikkan skrip seperti ini, kemudian saat di run akan menghasilkan grafik berbentuk seperti pada gambar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.